Nggih. Halaman pinten niki? Om Bas. 34. Napa niku? Mensucikan najis. Judul niku nggih mensucikan najis nggih judul nggih. Nggih pun wis rada ngulang-ulang titik paribasane mboten napa-napa nggih. Kersane pas awal pembahasan misale kok nduk tengah-tengah ngoten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajmain wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Melanjutkan ngaji Sulamut Taufiq sakmangke wa min syurutis shalah at-taharatu anin najasah. Wa min syurutis sholati lan iku setengah saking pira-pira syarate salat. Termasuk di antara syarat-syaratnya salat. Syarat niku sama dengan rukun, sama-sama wajib. Tapi ada perbedaan, biasanya sering disampaikan, kalau syarat itu di luar praktek sholat. Tapi kalau rukun sholat, niku di dalam praktek sholat. Tapi dua-duanya sama-sama wajib. Artinya kalau rukun ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Syarat ditinggalkan juga, sholatnya juga tidak sah. Lah, termasuk di antara syaratnya sholat itu adalah at-taharatu anin najasati. Suci dari najis. Fil badani ing dalem badan wasaubi lan pakaian wal makani lan panggonan. Baik di tubuh orang yang sholat maupun di bajunya orang yang sholat atau di tempatnya orang yang sholat. Sajadahe nopo lantaine yang diinjak niku itu juga harus suci dari najis. Kalau ada najis berarti harus disucikan dulu atau ganti. Nek pakaian tempat saged diganti, saged pindah. Tapi nek badan kan mboten saged diganti. Ya, kalau badannya yang terkena najis mau ndak mau nggih harus disucikan dulu. Niku syarat yang pertama. Harus suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Baik niku najis mukhafafah, najis mutawassithah maupun najis mughalladah. Ndak ada bedanya. Nah, nggih. Yang kedua wal mahmulu lahu. Oh niki termasuk yang suci, mboten yang kedua. Wal mahmulu lahu lan barang sing digawa. Nggih. Perkara sing digawa, barang sing digawa orang yang sholat. Misalnya orang sholat itu kadang membawa pensil, pulpen atau benda-benda lain di dalam saku, baju atau saku celana. Nah niku di dalamnya itu kalau terdapat najis maka tidak boleh dibawa di dalam sholat. Jadi harus diletakkan, tidak boleh dibawa di dalam sholat. Niku nek onok najise. Misale napa kaya jimat-jimat sing teko bangkai atau hewan mati ngonten misale. Misale napa nah dagingnya bangkai, misalnya dagingnya buaya misalnya ya, buaya kan bangkai. Nah niku terus dagingnya dibawa. Berarti kan membawa bangkai, bangkai niku najis, dibawa di dalam sholat ya ndak boleh. Fa in laqahu najisun. Mongko lamun metui
ngenani ing wong apa najisun najis. Seandainya orang itu terkena najis di tengah-tengah sholat niki. Aula qasiyabahu atau terkena bajunya. Au mahmulahu atau terkena sesuatu yang dia bawa. Mbok niku kena kopiahe, kena serbane, batalat sholatuhu. Maka batal sholatnya illa ayyul kiyahu halan. Kecuali dia bisa meletakkan atau melemparkan benda yang terkena najis yang dia bawa tadi seketika. Jadi misalnya surbanan sholat, terus yang terkena najis niku surban. Surban itu bisa diletakkan, sholatnya bisa dilanjutkan. Atau yang terkena itu pecinya. Peci kena najis, misalnya ono dorong ngoten nggih. Moro-moro ceplok ngoten misale nangone peci. Nah niku pecinya bisa diletakkan. Dia tetap melanjutkan sholat tanpa pakai peci karena ini terkena najis. Pecinya kena najis. Mboten batal. Tapi kalau masih terus dipakai padahal jelas kena najis, nah niku batal sholatnya. Karena sholat itu ndak boleh membawa najis. Jadi syaratnya sholat itu harus suci, badan, pakaian, tempat, dan sesuatu yang dibawa dari najis. Sebab yang kita sujudi itu Allah zat yang maha suci, maka kita sholatnya juga harus dalam keadaan suci. Makanya perempuan yang haid atau nifas juga ndak boleh sholat. Ya, karena semuanya harus suci tadi. Menghadap zat yang maha suci, semuanya harus suci. Au yakuna ma'fuwan anhu. Atau darah atau najis yang terkena ketika dia sholat itu adalah jenis najis yang dimakfu. Yaitu najis yang dianggap tidak najis. Najis makfu niku sakjane najis, tapi dianggap bukan najis. Misalnya kadami jurhihi. Seperti luka yang ada pada dirinya sendiri. Misalnya darah jerawat. Atau dia punya borok misalnya. Dia punya borok, boroknya itu ada darah. Boroknya itu keluar darah. Asalkan darahnya itu tidak banyak, mboten sampai netes. Ndak sampai pindah tempat, hanya berada di lokasi tempat lukanya itu tapi jelas kelihatan merah. Merah itu darah. Maka niki najis yang dimakfu. Orang ini masih boleh sholat meskipun kelihatan ada darah di tubuhnya. Sebenarnya darah itu najis. Tapi karena dimakfu, bagaimana lagi? Mosok gak sholat. Borok niku nggih selalu ada darah. Walaupun ditutup perban, nggih perbane nggih kelihatan ada darah di dalam nek perbannya dibuka. Tetap ada darahnya lah. Darah karena luka yang ada dalam dirinya sendiri itu termasuk darah atau najis, termasuk mungkin ada nanah, niku yang dimakfu. Sebenarnya najis tapi dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan, diperbolehkan, dianggap tidak ada najis. Kalau itu tidak perlu diletakkan, perbannya tidak perlu dibuka, tetap sholat boleh. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min tu'min wa launin wa raikhin. Wajib menghilangkan najis yang tidak dimakfu. Kalau yang dimakfu tadi tidak wajib, tapi seandainya disucikan nggih bagus. Jadi kalau mau sholat misalnya ada darah, lukanya itu dibersihkan dulu misalnya. Diambil dengan kapas supaya tidak kelihatan banyak atau supaya tidak sampai netes. Atau bahkan darahnya bisa hilang. Dikasih obat.
Niku ndak wajib tapi bagus. Tapi kalau najisnya itu tidak dimakfu, najisnya itu kategori najis yang harus disucikan, ndak bisa dimaafkan, nggih, tidak ada pilihan lain, maka najis itu harus dihilangkan, harus disucikan. Caranya biizalatil aini. Nah, sama keterangan yang dulu, najis niku kan ada dua. Ada najis ainiyah, ya. Ada najis hukmiyah. Yang satunya hukum. Lah niki yang ainiyah. Ainiyah itu najisnya nampak. Terlihat warnanya, tercium baunya. Terus nek mentolo didilat nggih ana rasane, ya. Nek mentolo didilat nggih ana rasane. Tapi biasanya kalau saya mengganti itu ya bendanya itu, nggih. Mosok najis didilat. Bendanya itu harus hilang, warnanya hilang, baunya hilang. Niku biasanya rasa niku tokmun itu rasa. Niku diganti dengan bendanya itu, ainnya itu. Satu saja dari tiga itu masih ada, maka dianggap belum suci. Warnanya hilang tapi baunya masih ada. Baunya ada tapi baunya hilang tapi warnanya masih ada. Niku nggih dianggap masih najis, kecuali sangat sulit. Biasanya yang terakhir yang sangat sulit itu warna. Apabila najisnya itu sudah kering. Tapi kalau bau niku paling mudah hilang. Nggih. Biasanya warna darah, baju putih kena darah sudah terlanjur kering, ya. Niku sulit menghilangkannya, niku masih ada bekas-bekas noda bercaknya itu masih kelihatan. Nah niku dimakfu. Tapi kalau bisa dihilangkan harus dihilangkan, wajib niku. Oke. Cara menghilangkannya bilma ilmu tohiri. Kelawan banyu kang nyucekake. Seperti penjelasan yang dulu-dulu, air itu ada air suci tapi tidak mensucikan. Ada air suci tapi mensucikan. Jadi air suci itu ada dua. Suci tapi tidak mensucikan seperti minuman teh, ya, atau air kembang, ya, berubah warnanya, berubah rasanya. Tapi berubahnya karena benda suci. Niku airnya tetap suci. Tapi sudah tidak bisa lagi mensucikan. Lah yang bisa menghilangkan najis itu yang suci tapi mensucikan. Bahasa lainnya air mutlak. Airnya masih tidak berubah. Masih seperti asalnya. Masih berjernih, tidak berubah. Kalau berubahnya itu sulit, sulit dihindari. Seperti air sungai yang keruh ketika hujan, niku berubah yang dimakfu. Kalau kemarau jernih, kalau penghujan keruh. Air sumur, air sungai niku misalnya kalau hujan warnanya jadi coklat. Lah niku berubah coklat itu tetap tidak menghilangkan sifat mensucikan. Airnya tetap suci mensucikan karena itu perubahan yang tidak bisa dihindari. Termasuk kalau sekarang yang tidak bisa dihindari niku banyu pam niku lho nggih. Air pam itu pasti tidak ada air pam yang tidak bau kaporit niku mboten enten. Karena itu prosedur yang tidak bisa dihindari. Berarti berubah ada bau kaporit itu tidak menghilangkan sifat mensucikan daripada air tersebut. Maksudnya jenengan tidak wajib, tidak perlu untuk banyune dindapno dulu supaya ndak ada bau kaporit baru bisa dibuat menghilangkan najis. Ndak harus seperti itu. Sebab kalau ada kewajiban seperti itu repot. Nggih. Harus ada air tandon yang mengendap selama 1 malam baru bisa digunakan.
Dan itu kesulitan nanti. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Sementara proses dicampur dengan kaporit itu adalah proses yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi niku dikiaskan dengan air yang melalui tanah belum berlumpur sehingga airnya menjadi coklat. Tidak bisa dihindari. Sama dengan perusahaan PDAM itu tidak mungkin mengelola air tanpa kaporit, bau kaporitnya tidak ada, niku tidak mungkin. Maka niku dimakfu gampangane perubahan yang tidak menyebabkan hilangnya sifat mensucikan pada air niku. Jadi air tetap suci mensucikan. Air pam niku lho nggih. Soalnya masjid nggih lebih kesulitan lagi nek dikongkon nandon-nandon ngonten nggih ya. Pas Jumatan banyune mambu kaporit terus ono fatwa air kaporit itu suci tapi tidak mensucikan, wah repot engko wong gak sida Jumatan. Sampun. Wal hukmiyatu, ini najis yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najisnya sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada rasanya, bahkan bendanya juga sudah hilang. Tapi tanpa proses disucikan, tanpa proses dibasuh dengan air tadi. Entah itu hilangnya itu dengan sendirinya atau hilang itu cuma dilap. Nggih, kalau sekarang cuma dilap tapi mboten dibasuh. Najisnya diambil dengan lap, bahkan dicuci dengan sabun, tapi belum dibilas. Belum napa niku digrojok nggih ya. Dereng digrojok dengan air. Maka status lantai atau baju atau apa saja yang sekedar diambil najisnya dengan lap atau sekedar dibersihkan dengan sabun, belum ada proses membilas atau ngerojok dengan air suci mensucikan tadi, maka status lantai atau baju atau apa saja yang terkena najis tadi masih dihukumi najis, cuma bukan aininya tapi najis hukmiyah. Nah niku sing dimaksud niki. Lah kalau najis hukmiyah lebih enak, maka proses sebelum suci itu memang dari ainiyah kita jadikan hukmiyah dulu. Dari najis ainiyah yang ada bendanya, ada baunya, ada warnanya, prosesnya kan kita hilangkan dulu dengan sabun atau yang lain, sehingga najisnya sudah tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada benda, tidak ada rasa. Maka terakhir tinggal bijaril ma niki. Wal hukmiyatu bijaril ma'i niku mboten yajril ma'i. Iku bijaril ma'i kelawan ngilekake banyu. Niku sing bener mboten ya tapi ba. Nggih. Bijaril. Nah niku mboten yajri. Nek yajri al ma'u. Yajril ma'u alaiha. Tapi sing eco bijari. Tadi biizalati, sekarang bijaril ma'i. Cukup dengan menyiramkan air saja alaiha di atas najis hukmiyah tadi. Jadi tinggal digrojok pun langsung suci. Sekali saja sudah cukup. Nggih. Meskipun napa siraman air niku hanya sedikit. Yang penting ada air yang mengalir di tempatnya najis niku. Niku biasanya kula ngonten dadi karpet itu misalnya terkena najis misalnya. Maka yang tidak perlu kita cuci semua karpet niku. Nggih. Nggih nek pas ketepaan karpet itu webel ombo pisan, wah susah nggih. Jadi cukup lokasi atau tempat yang terkena najis itu kita lihat sebelah mana, luasnya seperti apa, wilayahnya terkena najis itu, tempat karpetnya niku, terus kita ambil najisnya. Najis yang ada di atas karpet itu kita ambil. Nggih, nopo pipis, nopo kotoran, nopo niku kita ambil. Dengan lap atau dengan tisu atau dengan apa boleh. Kita ambil sampai tidak ada bendanya.
Setelah tidak ada bendanya kan tinggal bau. Lah bau itu kita hilangkan dengan sabun. Biasanya sing paling gampang niku nggih gawe napa niku sunlight ngoten niku nggih. Aromae niku kan kuat. Atau multo sing niku kuat aromae niku. Sehingga untuk menghilangkan bau niku cepet. Kita kasih sedikit terus kasih air. Nah, ketika dikasih air niku nggih mboten perlu diluaskan lagi. Nggih cukup sedikit tadi niku. Umpama tambah titik mboten masalah. Nggak perlu semuanya digerojok. Nanti setelah digosok yang sudah dikasih sabun tadi, berarti selesai. Sudah ndak ada benda, ndak ada bau. Ya, rasa nggih insyaallah nek gelem dilat ya wis gak ono ya. Lah niki namanya hukmiyah. Karena najisnya sudah ndak nampak baunya, bendanya, rasanya sudah ndak ada. Lah ngenten iki tinggal panjenengan ambil air yang suci mensucikan tadi meskipun hanya satu cebok, hanya satu gayung, bahkan satu gelas misalnya, asalkan bisa dibasuhkan secara merata di wilayah yang kelihatan basah tadi niku. Semua wilayah basah niku harus digerojok. Yang kering ndak usah. Nggih, yang kering ndak usah. Yang masuk wilayah basah terkena sikat sabun tadi niku, nah niku jenengan gerojok roto. Pun air yang ada di situ sekarang sudah suci, sudah suci. Walaupun niku basah jenengan jempok ngenten tangan niki pun suci. Karena sudah dibasuh tadi itu. Nggih. Tinggal mengeringkan saja. Ambil kanebo, ya, dikeringkan. Ya, kanebo niku kan bagus ngangkat napa lembab-lembabe niku pun kari di kipasi sing banter nonton wis. Ya. Nah, atau pakai air dryer niku enten panase tambah cepet. Ndak harus dijemur di luar maksudnya nggih. Tapi nek kober ngepin nduk njaba nggih. Tambah mantep, tambahan jelas kering ya. Nah niku caranya seperti itu. Jadi dari najis ainiyah dirubah ke dalam najis hukmiyah. Setelah itu baru disiram dengan air. Nggih. Ngantuk niki nggih. Mboten. Nggih. Niku sing saking tebean niku, sing waru niku ya. Cuwilik niki. Wal kalbiyatu pun mesisan wis di kabehno mawon niki. Wal kalbiyatu bi ghusliha sab'an. Kalau ini najis mughalladho, ada perlakuan khusus. Najis yang kategori kalbiyah, najis karena tersentuh anjing, entah itu kotorannya, entah itu darahnya, entah itu air liurnya, atau apa saja yang basah dari tubuh anjing termasuk celeng niku, babi niku kategori najis mughalladhah. Cara mensucikan bi ghusliha sab'an. Kelawan basuh najis kalbiyah sab'an ping 7. Cara membasuhnya cara mensucikannya dengan membasuh 7 kali. Nah niki wis apal asline niki. Ikhdahunna mamzujatun biturabit tahur. Salah satunya harus dicampur dengan debu yang suci. Niki kewajiban yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu kita sepertinya tidak bisa menawar 7 itu. Oke. Karena kalau secara logika seperti yang dipakai oleh mazhab Maliki itu, itu kalau sudah dibasuh 1 kali, najisnya sudah hilang. Berarti ya sudah suci wong ndak ada najis kok.
Kenapa harus 7 kali? Ya. 2, 3, 4 sampai 7 itu untuk apa? Kan najisnya sudah hilang. Warnanya sudah nggak ada, sudah dibasuh, baunya sudah nggak ada. Nah, dan mriki angka 7 niku seperti perintah yang kita ndak bisa menawar karena sudah seperti itu dari Rasulullah kan. Idza walaghal ina'u fi napa idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu tsumma liyaghsilhu sab'an ikhdahunna biturab. Kalau ada anjing menjilat salah satu wadah tempat kalian bejana, panci nopo piring nopo, maka dibuang airnya terus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Disucikan dengan cara dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Lah itu ulama macam-macam. Kalau mazhab Syafi'i nggih niku wau. Dibasuh 7 kali, salah satu dengan debu. Ada yang najis itu kalau dijilat. Kalau tidak dijilat ya enggak najis nggih. Jadi jilatannya itu yang bikin najis. Artinya selain jilatan itu najisnya sama dengan najis yang lain. Tapi nek mazhab Syafi'i mboten. Jadi semua yang terkait dengan anjing, darahnya, kotorannya, keringatnya, air liurnya, apa saja yang basah niku semua dihukumi najis mughalladha. Itu yang kita pakai di Indonesia niku nggih niku wong kejempok keringete ngonten wis mulane wedi wong karo asu niku polahe wedi males basuhe nggih. Sajane bukan hewan yang terlarang untuk dipelihara. Nggih. Ya karena najisnya itu merepotkan, akhirnya orang ndak mau memeliharanya. Sebenarnya seandainya dipelihara juga boleh. Dibuat berburu malahan kalau di dalam fikih itu kan dibuat berburu, nanti dagingnya halal. Asalkan yang digigit anjing tadi disucikan 7 kali tadi. Bekas gigitan anjing tadi disucikan, dibasuh 7 kali, campur debu, dagingnya sudah halal. Nih, hasil buruan anjing itu termasuk halal. Artinya anjing pun sebenarnya dipelihara di Arab itu banyak. Tapi nek Indonesia niku malah wis kadung diarani najis mughalladha, wong wis nggih menghindarnya itu luar biasa. Wal muzilatu lil aini wa in ta'addadat wahidatun. Baru di 7 niku nggih. 7 itu baru dihitung 1 kalau najisnya itu hilang. Jadi misalnya najis mughalladha, najis anjingnya itu dalam bentuk kotoran misalnya. Sekali basuh kotorannya belum hilang. Itu belum dihitung 1. Dibasuh 2 kali kotorannya belum hilang. Dibasuh 3 kali baru hilang. 3 itu baru dihitung 1. Jadi dihitung 1 sebelum 7 itu kalau benda bau warna hilang baru dihitung 1. Meskipun itu berkali-kali. 11 kali dibasuh baru hilang. Ya 11 kali itu dihitung 1. Nggih. Niku maksudnya ngonten. Pembasuhan baru yang dapat menghilangkan benda najis sekalipun sudah berkali-kali maka dihitung 1 kali basuhan niku nek ten jenengan niku. Wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan. Di dalam mensucikan najis niki semua niki. Baik najis ainiyah ataupun najis hukmiyah, mukhafafah, mutawasito, mughalladha, semuanya sama niki yang terakhir nih. Disyaratkan wurudul ma', airnya yang datang. Bukan najisnya yang masuk ke dalam air. Kalau airnya itu sedikit, ingkana kolilan. Kalau airnya itu sedikit. Misalnya airnya cuma 1 gelas. Untuk membasuh niki. Yang dibasuh pensil misalnya, pensil jatuh ke got misalnya, nangone kotoran misalnya.
atau di kamar mandi misalnya nggih. Jatuh ngoten. Terus mau kita sucikan pakai air satu gayung atau satu gelas ngoten. Niki airnya yang harus datang ke najis. Tidak boleh najisnya dimasukkan ke dalam air karena airnya sedikit. Kalau pensilnya dimasukkan ke dalam gelas atau gayung tadi, yo air satu gayung itu sak cebok niku najis kabeh. Karena airnya sedikit. Beda kalau airnya itu satu kolam besar, lebih dari 2 kolah. Nggih. Bak mandinya besar, pensilnya jatuh, ambil langsung dicelupno nang jero jeding diubek ngenten wis suci. Pensilnya suci, airnya ndak terpengaruh. Karena ndak berubah, gara-gara dimasukkan pensil tadi ndak berubah. Nggih, karena airnya banyak. Alhamdulillah sampun besok syarat sahnya sholat. Nggih. Niki suarane jelas napa mboten? Saking waru jelas? Oh nggih. Nggih. Soale langsung mboten damel napa mic tambahan. Nggih. Nggih, berarti beres doyo niku. Lancar. Barangkali ada yang ditanyakan monggo, menawi enten sing ditangletno monggo. Nggih. Nggih, kula Pak Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula niku gadah niku Pak Ustaz kucing. Nah, kucing kula niku remen tenggene niku sajadah kula nek pas salat ngoten umpet teng mriku. Terus niku akhirnya apa nggih ragu-ragu tapi niku sering. Oke, kalau sholat kan mesti marani mriku. Terus terus pundi solusinya? Ngenten. Nggih. Kan maksudnya jenengan niku mamang kan kucing niku nek mboten tahu cawi nggih ya. Kan kucing gak kaya menungso gak iso cawi nggih ya. Lah terus longgo bokonge niku kan kemungkinan yo nemplek nang sajadah nggih ya. Keraguan niku lho berangkatnya kan pasti dari situ. Lah ngonten niku ya napa? Ngenten. Asalkan napa kucing niki napa nggih ngoten niku? Mboten teles. Mboten rembes. Nggih. Jadi waktu duduk itu dia pas kotoran napa pas ngene duburnya atau tempat pipise niku kubul dubure kucing niku tidak basah. Ten sajadah niki mboten enten basahe. Terus tidak meninggalkan bau. Bau pesing misalnya nggih. Nek bau kucing mboten napa-napa. Dirasakno. Nggih. Tapi nek bau pesing kan enten pipise kucing niku kan pesingnya enggak. Lah kalau ada bau pesingnya itu, niku berarti nggih ya napa dikatakan ndak najis wong faktae ada baunya. Tapi kalau ndak ada bau dimakfu. Nggih. Jadi meskipun jenengan gendong, jenengan pangku atau di sajadah atau di karpet atau dimanapun, selama tidak mengeluarkan bau atau tidak terlihat basah setelah diduduki, mangiku garing mari dilunggui kok ketok bunder basah pas kencenge dubure ngonten pas kencenge tempate pipise kucing niku au. Kalau terlihat basah nggih najis, mau dikatakan mboten najis ya napa wong kenyataannya itu berasal dari lubang kotorane kucing. Nggih kan? Tapi kalau semuanya itu ndak ada dimakfu mboten napa-napa. Kadang niku Pak Ustaz tengene sikile niku nemplek ngoten enten basah ngoten. Lah basah di kaki niku basah air napa atau basah kotoran napa? Iku sing mboten jelas. Atau ngomong. Lah, nek niku dimakfu karena bisa jadi niku cuma basah karena lantai atau karena hujan atau karena tempat lain yang belum tentu najis. Diambu. Nggih. Ah utawa niku nek koper diambu. Nggih.
Sing diincaki napa? Kucing. Kucing kakine wau iku iki mambu apa iki? Nek gak ono mambune nggih jelas dimakfu. Tapi kalau diambu ternyata mambu pipise kucing pesing. Nah niku nggih ya napa mau dikatakan ndak najis nggih. Tetep najis. Ya napa? Nggih, ngoten nuwun Pak Sar. Nggih, ngapunten. Enten malih sampun? Kalau Ustaz, Nggih. yang masalah anjing tadi, apakah semua anggota badan mulai dari mulut sampai ekor kalau kena anggota badan kita itu dihukumi najis? Apakah hanya kayak tadi keringat, air liur dan Nggih. sebagainya? Nggih. Selama kering bertemu dengan kering. Misalnya bulunya anjing itu kering. Nggih. Terus tangan kita juga kering atau baju kita itu kering, kesenggol ngenten nggih. Niku dimakfu. Tapi kalau ada salah satu yang basah, entah yang basah itu baju kita, tangan kita, yang keringetan tangan kita misalnya. Terus ngelus-ngelus pulune anjing. Sebab kalau basah dengan basah atau basah dengan kering itu pasti ada perpindahan zat atau benda najis yang ada dalam tubuh. Jadi gampangane asline sing najis niku seluruh tubuhnya. Tapi karena kering dengan kering niku dimakfu. Najis apapun begitu. Misalnya enten kotorane kucing nggih, tae kucing nang genteng wis 3 wulan misalnya kepanasan. Kering terus mari wonten glondong. Glondong kena tangan atau kena pipi tapi sudah ndak ada bau, ndak ada sama-sama kering, ndak ada benda. Kalau toh ada yang sifatnya seperti debu di napa dikipatno ngenten dibersihkan digosok sudah bersih pun dimakfu niku. Berarti kering ketemu kering Nggih. dihukumi mboten niku. Kering ketemu kering niku dihukum dimakfu lah ya. Karena tidak ada benda yang menyerap ke dalam benda yang lain dari najis itu. Dipun Nggih. Najis niku dasar nggih. Najis itu pengenalan najis itu dasar sebab dari situ itu semua ibadah itu dimulai. Semua ibadah itu tidak sah kalau belum suci dari najis. Nggih. Jadi awalnya sadurunge ibadah niku nggih suci dulu. Jadi pengenalan najis, mensucikan najis niku awal. Sampun ditutup? Enten malih? Nggih. Ngapunten ingkang kathah nggih. Nggih, sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sami-sami sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih ngapunten. Pak Sar.